Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masih berbincang tentang pengalaman saya terkait dengan bekerja. Sebagaimana yang saya uraikan yang lalu, bahwa ketika kita melakukan pekerjaan itu kita memanfaatkan dua potensi. Pertama, potensi fisik kita, ya, dan itu kita syukuri bahwa kita masih bisa berbicara, masih bisa berjalan, dan itu kita manfaatkan untuk membuat orang lain semakin lebih baik hidupnya. Dan itu didorong oleh, sekali lagi, oleh niatan bahwa kita bekerja ini dalam rangka mencari nilai-nilai hidup, mencari makna kehidupan, dan kita pasti dijamin bahagia. Karena apa? Physically, secara fisik kita punya karunia dari Tuhan, itu kita manfaatkan dengan bagus, dan didorong oleh kekuatan yang non fisik, yaitu niatan tadi. Niatan kita adalah kita bersyukur masih diberikan kepercayaan, dan kita juga bersyukur bahwa harapan-harapan kita, doa-doa kita untuk menjadi seorang pendamping sosial, untuk menjadi pegawai negeri, atau untuk menjadi apapun, dikabul Tuhan. Ingat doa-doa kita sebelum kita diterima, apapun Anda sekarang. Nah, namun demikian teman-teman, ketika kita melakukan itu, artinya maksud saya gini, Anda bekerja dengan bagus, ikhlas, bahagia, gitu, dan Anda juga tidak memperhitungkan honor yang diterima berapa, yang penting Anda syukuri itu, gitu. Ternyata gangguan itu ada, dan gangguan itu biasanya dari eksternal, dari pihak luar kita. Pertama mungkin Anda berpikir tentang, oh ya, biaya hidup kita mahal sekarang ini, rasanya nggak wajar kita mendapatkan honor sebesar ini. Itu datang dari luar, karena ada patokan gaya hidup yang harus Anda, sekali lagi, yang harus Anda lihat. Kemudian Anda juga berkeinginan membandingkan pendapatan Anda dengan cost of life tadi, gitu. Dan itu bisa menurunkan, sekali lagi, menurunkan potensi niatan Anda bekerja. Yang kedua, ada juga misalnya mungkin orang bercerita sederhana saja. Orang menanya, berapa gaji Anda? Gitu. Anda menjawab, sekian Pak. Wah, kok mau ya? Apa cukup? Pertanyaan semacam itu bisa menurunkan itikat baik nurani Anda. Dan Anda mengatakan, oh iya, memang nggak cukup sih. Anda akan ada pembenaran dalam diri Anda bahwa gaji yang Anda terima ada tidak cukup. Oke? Ingat, itu dari luar. Masih dari luar lagi, Anda membandingkan dengan teman-teman Anda. Anda taruhlah Anda orang rajin, Anda bekerja tadi dengan sepenuh hati, dengan rasa bahagia. Anda dapat pendapatan sekian misalnya, teman Anda juga dapat pendapatan sekian. Tapi Anda rajin datang ke tempat pertemuan, datang ke tempat tugas, mengajar di kelas, mengajar di masyarakat. Sementara teman Anda yang punya penghasilan sama dengan Anda, mereka asal-asalan, kadang-kadang juga ogah-ogahan, kadang-kadang juga malas-malasan. Nah, itu juga bisa berpengaruh pada niatan bekerja Anda. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, gold is gold. Emas adalah emas. Dan kita adalah manusia yang diciptakan, dititipi Tuhan dengan fisik yang sehat, jasmani yang sehat, agar Anda punya peran dalam kehidupan ini. Apapun, sekali lagi, awal Anda berkarir, apapun itu adalah awal kita
menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya. Kalau kita mampu, sekali lagi, kalau kita mampu menunjukkan bahwa kita itu bekerja dalam rangka mensyukuri potensi yang Tuhan berikan kepada kita, ya tadi badan yang sehat, pikiran yang cerdas, bicara yang lancar, pandangan yang tajam, pendengaran yang kuat, dan Anda manfaatkan itu untuk membangkitkan potensi-potensi orang lain supaya orang itu menjadi orang-orang yang bermartabat, Anda akan diberikan potensi kepuasan dalam bekerja. Kekuatan-kekuatan ilahiyah, kekuatan-kekuatan ketuhanan itu akan merasuki tubuh Anda. Percayalah kepada saya. Gaji, pendapatan yang resmi yang didapatkan itu tidak berbanding apa-apa jika dibandingkan dengan, sekali lagi, karunia yang Tuhan berikan kepada Anda. Dan saya tidak pernah melihat orang yang banyak memikirkan orang lain hidupnya miskin. Sekali lagi, saya belum pernah melihat orang yang konsentrasi hidupnya memikirkan untuk mensejahterakan orang lain hidupnya miskin. Justru sebaliknya, saya melihat mereka itu orang-orang yang terpuaskan dengan amanah Tuhan berikan, dan dia merasa puas bahagia ketika dia bisa bekerja dengan ikhlas. Teman-teman yang saya hormati, mari kita kompak terus nurani kita, niatan kita untuk memanfaatkan, sekali lagi, karunia Tuhan, fisik yang sehat ini dalam rangka pengabdian dan rasa syukur atas karunia Tuhan dalam bentuk tubuh yang bagus ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.